Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ladinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Namirah Media yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima, khususnya nikmat iman Islam, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan semakin banyak kita bersyukur, nikmat yang telah diberikan akan ditambah olehnya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak. Ma'asyiral muslimin, tanpa terasa penghujung bulan Ramadan ada di depan kita. Setelah Ramadan pergi, umat Islam akan menutupnya dengan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong menyemarakkan salah satu kesunahan ajaran Islam dengan melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Berpakaian serba baru dan semua hal yang lain yang bersifat baru. Pamflet dengan tulisan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim begitu mendominasi di berbagai media. Tidak hanya itu, ucapan saling memaafkan juga ada pada momentum yang mulia ini. Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu perayaan yang dilakukan umat Islam atas kemenangannya menahan diri dari makan dan minum, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa itu sendiri. Sejarah Hari Raya Idul Fitri tidak bisa dilepaskan dari dua peristiwa, yakni peristiwa Perang Badar dan peristiwa atau Hari Raya masyarakat jahiliyah. Yang pertama, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri pada tahun kedua bulan Hijriah. Saat itu bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Kemenangan itu menjadi sejarah bahwa di balik perayaan Idul Fitri ada histeria, ada perjuangan para sahabat untuk meraih kemenangan dan menjayakan Islam. Oleh karenanya, setelah kemenangan diraih umat Islam, secara tidak langsung mereka merayakan dua kemenangan, yakni kemenangan atas dirinya sendiri yang telah berhasil berpuasa selama 1 bulan dan kemenangan dalam Perang Badar. Yang kedua, sebelum Islam datang, kaum Arab jahiliyah mempunyai dua hari raya yang dirayakan dengan sangat meriah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa asal-usul disyariatkannya hari raya ini tidak terlepas dari tradisi orang jahiliyah yang mempunyai kebiasaan khusus untuk bermain dalam 2 hari. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Risalah fil Aqaid, beliau menjelaskan bahwa 2 hari raya yang dirayakan setiap tahunnya oleh kaum jahiliyah untuk berpesta pora disebut dengan hari Nairus dan hari Marjan. Dalam setiap tahun 2 hari ini digunakan untuk bermabuk-mabukan, menari-nari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya hari Nairus dan Marjan ini merupakan hari raya orang Persia kuno. Setelah turunnya kewajiban puasa di bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengganti bulan hari Nairus dan Marjan ini dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tujuannya adalah agar umat Islam mempunyai tradisi yang lebih baik dan sejalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa An-Namirah Media yang berbahagia. Lalu apa yang mesti kita lakukan pada saat hari yang penuh kefitrahan ini datang menjumpai kita? Setidaknya ada 8 tuntunan kesunahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad. Bahkan sebagian pendapat para ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Sholat Idul Fitri disunahkan buat para lelaki dan kaum perempuan. Dianjurkan pula dilaksanakan secara berjamaah. Pelaksanaan diutamakan di masjid daripada tempat yang lain. Hal ini apabila daya tampung masjid memadai. Syekh Kamaluddin Ad-Damiri mengatakan, melakukan sholat hari raya di masjid itu adalah lebih utama
Karena masjid adalah sebaik-baiknya, semulia-mulianya, dan sebersih-bersihnya tempat. Waktu sholat Idul Fitri dimulai sejak terbitnya matahari sampai masuknya waktu zuhur. Kemudian sholat Idul Fitri dilakukan 2 rakaat, di mana pada rakaat awal, rakaat pertama sebelum membaca surah Fatihah dilakukan takbir sebanyak 7 kali. Kemudian di rakaat yang kedua, sebelum membaca surah Fatihah dilakukan takbir sebanyak 5 kali. Kesunahan yang kedua adalah mandi. Sunnah bagi siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, bahkan wanita yang tengah haid ataupun nifas, untuk melaksanakan sunnah mandi Idul Fitri. Kesunahan ini berlaku juga bagi yang tidak menghadiri sholat Idul Fitri, seperti orang yang sedang sakit. Waktunya adalah sejak di tengah malam Idul Fitri sampai tenggelamnya matahari di keesokan harinya. Kemudian yang ketiga, menghidupi malam Id dengan ibadah. Dianjurkan menghidupi malam Id atau malam hari raya dengan sholat, membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, dan bentuk ibadah yang lainnya. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Barang siapa menghidupi 2 malam hari raya, hatinya tidak mati di hari matinya beberapa hati. Hadis ini memang tergolong lemah, namun tetap bisa dipakai sebab berkaitan dengan keutamaan amal, tidak berkaitan dengan halal haram dan akidah. Kesunahan yang keempat adalah memperbanyak bacaan takbir. Salah satu syiar yang identik dengan Idul Fitri adalah berkumandangnya takbir. Anjuran memperbanyak takbir ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, yang keempat adalah Ma'asyiral muslimin, kesunahan yang kelima adalah makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu atau sarapan. Anjuran ini berbeda dengan saat sholat Idul Adha yang disunahkan untuk sarapan atau makan sesudahnya. Hal ini mengikuti sunnah Rasulullah. Dan lebih utama lagi apabila kita makan atau sarapan ini menggunakan buah kurma dalam hitungan yang ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, berjalan kaki menuju tempat sholat. Berjalan kaki menuju tempat sholat adalah hukumnya sunnah. Berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau berkata, min sunnati ayakhruju ilal id masiyan. Termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat id dengan berjalan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bagi yang tidak mampu berjalan kaki seperti orang tua ataupun orang yang lumpuh atau orang yang sakit, maka diperbolehkan menaiki kendaraan. Demikian pula kepulangannya bisa menaiki kendaraan. Kemudian juga diusahakan membedakan rute antara keberangkatan dan kepulangan. Jadi kita menempuh keberangkatan menuju tempat sholat id dan pulang dari tempat sholat id dengan rute yang berbeda. Diusahakan juga pada saat keberangkatan rute jalan yang kita tempuh lebih panjang daripada rute kepulangan. Kesunahan yang ketujuh adalah berhias. Idul Fitri adalah waktunya berhias dan berpenampilan sebaik mungkin untuk menampakkan kebahagiaan kita. Berhias dilakukan dengan membersihkan badan, memotong rambut, memotong kuku, menggunakan wewangian yang terbaik, menggunakan pakaian yang terbaik. Pakaian yang kita gunakan seyogyanya pakaian yang berwarna putih. Kecuali bila kita mempunyai warna selain putih dan itu lebih bagus, maka lebih utama menggunakan pakaian lebih bagus, semisal baju baru. Kesunahan berhias ini berlaku bagi siapapun, meski bagi orang yang tidak menghadiri sholat Idul Fitri. Khusus bagi perempuan, anjuran berhias ini tetap harus memperhatikan batas-batas syariat yang telah ditetapkan. Tidak membuka aurat, tidak berpenampilan yang mencolok, yang memikat laki-laki lain yang bukan mahramnya.
Kemudian yang kesunahan yang terakhir adalah memberikan ucapan selamat atau tahniyah. Hari raya adalah hari yang penuh kegembiraan. Karena itu dianjurkan untuk saling memberikan ucapan selamat atas kebahagiaan yang diraih saat hari raya. Di antara dalil kesunahannya adalah beberapa hadis yang telah disampaikan Imam Al-Baihaqi. Bahkan beliau menginventarisir beberapa hadis dan ucapan para sahabat tentang tradisi ucapan selamat di hari raya. Dalil-dalil umum lainnya mengenai anjuran bersyukur saat mendapat nikmat atau terhindar dari mara bahaya, seperti disyariatkannya sujud syukur. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah taubatnya sahabat Ka'ab ibnu Malik setelah beliau absen dari perang Tabuk, sahabat Thalhah bin Ubaidillah memberikan ucapan selamat kepadanya begitu mendengar pertaubatannya diterima. Ucapan selamat itu dilakukan di hadapan Nabi dan beliau tidak mengingkarinya. Ma'asyiral muslimin, tidak ada aturan baku mengenai redaksi ucapan selamat. Banyak contohnya seperti ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair, selamat hari raya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan sebagainya. Pada prinsipnya, setiap kata yang telah ditradisikan sebagai ucapan selamat dalam momen hari raya, maka sudah bisa dikatakan dia mendapatkan kesunahan tahniyah ini. Syekh Ali Shibro Malisi menegaskan tahniyah juga bisa diwujudkan dalam bentuk saling bersalam-salaman. Karena itu sangat tidaklah tepat dari sebagian kalangan di antara kita bahwa ucapan selamat hari raya yang berkembang di negara kita tidak memiliki dasar agama. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Namirah Media yang dirahmati Allah. Demikian sedikit kultum yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa pengingat buat kita semua, bisa membawa berkah bagi kami dan pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.